Dan selamat beribadah dengan kami GKKI Penabur Benih Sukabumi. Sebelum kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, untuk menyembah hanya kepada Tuhan, bukan kepada Allah yang lain. Kita mau fokus biar Tuhan yang ambil alih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini Tuhan Yesus. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, beracara Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit juga Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan Tuhan Yesus. Yang mengikuti online Tuhan, GKKI Penabur Benih Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan apa yang menjadi pengetahuan kami, kehebatan kami Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Hanya mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes. Tuhan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menyanyi di hadiratmu.
lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, mau menyembah Kau Tuhan Yesus, kami segala yang ada, kami mau lebih dalam Lebih dalam lagi Tuhan ku Yesus. cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi ku hidup Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
Tuhan selalu ada kepastian Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Yes. Karena janji-Mu iya dan amin Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Beri kami sukacita, Amin. damai sejahtera Tuhan Yesus. Perbarui hati kami setiap hari Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Biar lebih mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan Amin. Yesus. Selama kami Tuhan, rawat kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, bisa kami sungguh-sungguh menaruh hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Keajaiban, terobosan, supranatural terjadi atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Kau yang melihat kedalaman hati kami. Amin. Benar Tuhan Yesus. Dunia boleh menilai hal yang tidak baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, hakim kami dari dalam yang benar. Kau yang berkuasa. Amin. Yes. Sebagai manusia kami memang lemah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Kau memberi kami hati yang baru, memberi kami sukacita Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan lagi Amin di dalam nama Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan buat jamaah-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes. Masih bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yes. Karena kita percaya Tuhan melihat dari surga. Walaupun di mana-mana banyak rusuh dan demo, dan kita percaya kita hanya berseru hanya kepada Tuhan. Amin. Dan diberikan kekuatan. Ada satu sobat yang setia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yes. Satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu
Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Kita menaruhkan diri sama Tuhan ya, pokoknya suka-sukanya Tuhan. Mau gimana Tuhan aja. Karena dialah yang mengatur hidup kita. Amin. Amin. Yes. Terima kasih, silakan duduk. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin, yes. Sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan yang ingin menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini, kami semua yang ada di sini, maupun saudara-saudara kami di rumah dimanapun berada, baik di rumah sakit Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Di saat kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan Yesus. Amin. Dan di tempat ini Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati dulu. Engkau layakkan Tuhan Yesus. Rekan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tidak terbatas pada ruang dan waktu Tuhan Yesus. Menembus dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ya Tuhan. Berlimpah mau tetap Yesus yang mempesona hatiku. Biar damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu membuat kamu lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi hidup dan kesempatan baru. Cari Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang
Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selama. Katakan dengan Yesus, Ya selamanya Yesus. Ya Rabbakan kasih. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Gloria Raya
syukur Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau selalu hadir di hati kami. Berkatalah Tuhan, berkuasalah dalam hidup kami. Malam hari ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami merindukan Engkau Yesus. Di tempat ini hati kami lapar dan haus, hati kami dahaga. Aku percaya Tuhan yang memuaskan setiap hati kami. Kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini membawa pemulihan, kesembuhan, membawa hidup kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan, kemurahan-Mu yang selalu memberi kami hidup. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah saatnya kami membuka hati Bapa. Kami mau mendengar sabda-Mu, berbicaralah Tuhan. Sampaikan lewat lidah bibir mulut hamba-Mu, tapi bukan dari pikiran hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang ahli-ahli. Karena aku percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan setiap hidup kami, memberi hidup kami hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus percaya, sama-sama mau katakan amin. Shalom saudara. Berapa banyak di tempat ini yang bersuka cita? Angkat tangannya, katakan kiri kananmu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan malam hari ini. Wow. Kita belajar di dalam Amsal 14 ayat yang ke-10. Sebenarnya saya mau menyampaikan tentang kita membangun di masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ya, kita membangun roh kita semakin lebih di dalam Tuhan. Tapi ini yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara dan saya. Amsal 14 ayat yang ke-10, 2, 3. Kita baca sama-sama ya. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Artinya saudara, bahwa hati kita, hati saudara masing-masing, hanya kita yang mengetahui kepedihan hati kita. Betul nggak? Firman Tuhan luar biasa. Saya kaget saudara, dimana hanya hati kita yang mengenal kepedihan kita. Orang lain nggak ada yang tahu kita lagi pedih hati. Betul nggak? Ya, nuntutnya kita begini, kita begitu, kita begitu, padahal hati kita lagi keadaan yang sedih. Ini saudara firman Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, itu nggak tahu yang namanya kepedihan hati kita. Yang tahu diri kita sendiri sama siapa? Sama Tuhan. Luar biasa saudaraku. Berarti kalau hanya yang tahu diri kita sendiri dan Tuhan, orang-orang di sini, orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita pun nggak pernah mengetahui hati kita, keadaan hati kita. Tidak turut apa dikatakan? Merasakan. Waktu hati kita senang pun orang lain merasakan nggak? Nggak tahu. Kalau hati kita lagi sedih, lagi senang, lagi sakit, lagi kecewa, hanya kita yang bisa merasakan. Ini saudara, Amsal 14 ayat 10 luar biasa. Orang lain benar-benar nggak paham. Orang lain benar-benar nggak merasakan apa yang kita rasakan. Rasa sedih, kecewa, senang, sakit, hanya kita yang merasakan. Ini saudara sedang terjadi di akhir-akhir zaman ini.
yang paling tahu saat hati kita susah. Kalau orang mau menerimanya yang baiknya saja, melihat dari posisi luar, tapi hati nggak bisa disembunyikan. Kadang kita melihat orang senyum baik, bicara, oh kayaknya nggak ada masalah, padahal hatinya sedang apa saudara? Mengalami kepedihan. Kadang-kadang nggak ditunjukkan. Tengah keluarga nggak pernah ditunjukkan hati kita sedang sedih, sedang apa-apa. Biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan katakan, hanya saudara dan Tuhan yang tahu hati kita. Makanya kita nggak usah sedih. Kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita punya Yesus yang turut merasakan apa yang sedang saudara alami, apa yang sedang saudara rasakan. Tuhan turut merasakannya. Dan Tuhan Yesus juga paling tahu keadaan hidup saudara. Orang di sekitar kita nggak tahu keadaan hidup kita seperti apa. Nggak tahu, mungkin kita lagi sakit pun mereka nggak tahu. Tapi Tuhan, Dia tahu. Luar biasa saudara. Hanya kita dan Tuhan yang paling tahu letak hati kita, dalam suka, dalam duka, dalam sedih. Ini sedang terjadi saudara. Sedang susah. Bahkan bukan itu aja saudara. Hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu letak kesalahan kita. Betul nggak? Hanya kita dan Tuhan yang tahu letak kesalahan kita. Orang selalu menghakimi. Padahal kita sendiri yang tahu letak kekurangan kita, kesalahan kita. Dan Tuhan yang tahu. Ketika saudara alami seperti ini, apa yang saudara akan hadapi saudara? Kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Karena kita yang tahu kesalahan kita. Roh Kudus selalu mengingatkan. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus selalu mengingatkan. Siapa yang tahu? Kita dan Tuhan. Makanya datang pada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Hanya kita, hanya saudara dan saya yang tahu kekuatan kita, itu Tuhan. Amin. Sepertinya, wah, misalnya Michael kayaknya kuat. Hanya Michael yang tahu kekuatan dirinya dan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Ada min saudara. Jadi itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tapi Tuhan katakan anak-anak Tuhan di tempat ini, iblis seringkali mau mengecoh hidup kita anak-anak Tuhan supaya kita lemah, supaya kita jatuh, kita buka celah. Tapi dengar baik-baik, mulai dalam diri kita sendiri kita mau bangkit. Mulai dalam diri kita sendiri kita mau selalu mengangkat tangan hanya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara sedang mengalami hatimu seperti yang tadi saya sebutkan. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara akan perbuat? Kalau saya pribadi, saya suka ngomong sendiri, saudara, sama Tuhan. Saya bicara sama Tuhan di hati saya, atau mulut saya berkumam-kamit. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, Kau tahu hati aku. Gak ada satupun yang tersembunyi di hati Tuhan. Betul? Karena Tuhan tahu. Saat aku melakukan kesalahan pun Engkau tahu. Tapi manusia selalu apa? Yang dilihat apanya saudara? Kesalahannya. Padahal tadi saya selesai RTOD, tiba-tiba diingatkan. Orang yang selalu mengkritik, orang yang selalu menghujat, di dalam mulutnya perkataannya selalu, wah si ini begini, si ini begitu, si ini begitu. Bahkan tadi Luisa juga berkata sama saya, Bun, saya baru dengar loh,
Orang yang suka marah-marah, itu tanda apa saudara? Dirinya yang gak benar, dirinya gak beres. Saya mengkritik si B, selalu apa ini? Wah, kamu selalu ngomong keras. Itu tandanya kita yang lagi bermasalah. Sadar diri saudara. Kalau engkau mau hidup kita benar-benar mengalami pemulihan yang dari Tuhan, perbaiki hati kita. Puji nama Tuhan saudara. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Mana yang kita mau pilih? Pilihan kita hanya satu. Kita memilih. Tuhan pulihkan hatiku. Amin. Itu semua pemulihan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain. Aku dulu yang berubah. Baru orang pun akan berubah. Jangan nuntut si yang berubah. Aku dulu deh Tuhan yang berubah. Saya selalu bilang, Tuhan biarlah aku dulu yang berubah Tuhan. Dimulai di dalam diriku. Ada amin saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hidup saudara dan saya saat ini jadi pribadi yang lemah. Katakan, saya bukan pribadi yang lemah. Saya pribadi yang kuat. Saat kita menyadari bahwa saat ini hati kita dalam mengalami firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 10 ini. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini kita mau berkata, aku kuat Tuhan. Katakan kiri kananmu, kau kuat ya. Aku percaya kita dapat menanggung beban masalah persoalan dan hidup kita. Kita harus kuat. Karena Tuhan tidak merancangkan, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya menjadi orang-orang yang lemah. Ada amin saudara? Kita percaya. Saat kita Tuhan, aku percaya aku kuat. Karena Engkau ada di dalam hidupku. Karena Engkau selalu tahu apa yang menjadi kesusahan di dalam hidupku. Maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidupmu. Ada amin saudara? Amin. Luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kekuatan yang supranatural buat engkau. Kalau sampai hari ini kau tetap berdiri tegak teguh, tidak lemah, menghadapi tantangan yang selalu menyerang hati kita. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan supranatural. Kita nggak goyah, saudara. Kita tetap kuat. Kenapa? Karena Kristus sudah tanggung itu di dalam kehidupan kita. Kita lihat di Galatia 6 kalau nggak salah ayat 5. Coba buka dulu ya. Galatia 6 ayat 5. Ya. Sebab tiap-tiap orang akan apa saudara? Memikul tanggungannya sendiri. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Tadi WL katakan penghakiman itu haknya Tuhan. Gak usah kita menghakimi. Karena tiap-tiap perbuatan kita, siapa yang memikul, yang bertanggung jawab? Diri kita sendiri. Luar biasa saudara. Ini tanda apa? Tanda kedewasaan rohani kita. Ada amin saudara? Kita punya tanggung jawab buat diri kita sendiri. Bukan orang lain, diri kita sendiri. Apa tanggung jawabnya? Apapun yang kita hadapi, kita memikul itu sendiri. Orang lain gak tahu. Beban kita, masalah kita orang lain gak tahu. Tapi tanda orang yang dewasa di dalam iman di dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi, kita akan pikul bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita bertanggung jawab. Ada amin?
Kita memiliki tanggung jawab yang besar di tengah keluarga. Kita memiliki tanggung jawab yang besar di tengah jemaat. Kita memiliki tanggung jawab yang besar di tengah keadaan zaman hari ini. Tapi Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan setiap iman kita. Yang Tuhan katakan kuatkan hatimu. Jangan terkecoh sama iblis. Yuk kita buka Yohanes 16 ayat 33. Miliki mental yang kuat, saudara. Gak apa-apa kita dibilang orang lemah, tapi Tuhan tahu hati kita. Ya, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera dalam aku, dalam Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Di mana aku, kata Tuhan, telah mengalahkan dunia. Pesan Tuhan buat saudara dan saya yang sedang mengalami hati kita lagi galau, lagi susah, lagi sedih. Ini saudara, kuatkanlah hatimu. Ada amin saudara? Saat kita mulai lemah, saat kita mulai goyah, belajar kuatkan hati kita. Supaya apa? Jangan terkecoh sama siasat iblis. Kalau kita tidak kuat hatinya, kita tidak ada damai. Tapi kalau hati kita kuat teguh di dalam Tuhan, gak pernah lemah, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tanya kiri kananmu, ada damai sejahtera gak? Kamu ada damai gak? Coba tanyain. Gak ngaku. Gak ada yang ngaku ya. Luar biasa. Saya terberkati saudara. Kadang saudara Tuhan katakan kuatkan hatimu. Hati yang bagaimana? Hati yang kecewa, hati yang terluka, hati yang pedih. Hati-hati dengan hatimu. Kalau terus dipelihara hati kita seperti tadi, satu, kita kehilangan damai sejahtera, kedua, kita kehilangan hati yang tenang, ketiga, kita akan memiliki banyak penyakit. Survei membuktikan orang-orang yang kena sakit parah. Saya melayani jiwa-jiwa yang sakitnya udah stadium sampai 5, sampai 10 pun nggak ada ya, sampai 5. Itu karena apa? Kepahitan. Satu orang ibu saya layani, stadium 5. Tapi saya bilang, ibu bereskan dulu hatimu, mengampuni. Ketika dia mengampuni, dia menangis minta ampun sama Tuhan, dia katakan, aku mengampuni, aku lepaskan berkat bagi suamiku. Apa yang terjadi? Sakitnya sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amsal 4 ayat 23. Yuk, Amsal 4 ayat 23. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati saudara dan saya inilah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam hati inilah saudara, jangan pernah simpan kepahitan, jangan simpan dendam, jangan simpan kebencian. Sekalipun walaupun aku dihianati, sekalipun aku difitnah, sekalipun aku disakiti, sekalipun tidak dihargai, tapi dengar baik-baik. Jangan pernah keluar dari mulut saudara dan saya itu kata-kata kutuk. Amin saudara? Amin. Jangan keluar kata kutuk dari mulut kita. Tapi kita mau keluar dari mulut kita, yaitu memberkati orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang memfitnahmu, yang membuat hatimu terluka. Jangan menabur benih keluar kata kutuklah. Ya,
kita ingat, lebih baik kita melepaskan berkat bagi orang ini. Amin. Lepaskan berkat. Jangan mendendam. Wow, luar biasa. Kalau kita tidak bisa melepaskan, mendendam kebencian, kepahitan, itu akan terus mendalam dalam hidup kita. Kepahitan itu akan terus berakar, dan timbullah sakit penyakit. Siapa yang rugi? Saya yang rugi. Jangan mau rugi, jangan mau dikecoh sama iblis. Yuk belajar mengampuni. Seringkali saudara, ketika orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kita, seringkali kita mengeluh. Betul nggak? Tanpa sadar kita ngomongin sama orang lain, mengeluh. Aduh, ini. Itu namanya pembenaran di diri. Tuhan gak mau kita pembenaran diri kita. Tuhan gak mau kita selalu menunjuk. 1 nunjuk ke Panopendi, 4 nunjuk kemana nih? Ke saya. Coba tunjuk yuk kiri kanannya. Coba lihat. Ketika jarimu menunjuk ke yang ada di sampingmu, yang 4 kemana? Ke diri kita. Ya, puji nama Tuhan saudara. Hari ini Tuhan ingatkan bagi kita semua, berhenti mengutuk dalam hatimu. Jujur, saya mau tanya, seberapa banyak di tempat ini suka mengutuk di dalam hatimu? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak di belakang orang jujur diberkati Tuhan. Amin. Seringkali kita mengutuk seseorang di depan yang nyebelin kita itu di mana? Di hati. Nggak mungkin ya Pak Pendi, gue sebel sama lo gitu ya. Aku ngutuk si Pak Pendi. Nggak. Pasti di dalam hati. Tapi Tuhan katakan, jangan kau pernah mengutuk di dalam hatimu. Lepaskan apa tadi? Berkat bagi orang-orang yang membuat hatimu sedih, yang membuat hatimu kesal. Makanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena terpancar kehidupan. Di mana mah kehidupan itu? Di hati. Wow, kita lihat yuk Roma 12 ayat 14, Patriko. Ya. Ini saudara yang Tuhan ajarkan kita meneladani Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bisa atau tidak saudara? Harus. Kita harus belajar memberkati orang-orang yang menganiaya hidup kita. Memberkati mereka. Tidak keluar dari mulut kita kata kutuk. Bu, kalau ada orang yang nyakitin saya gimana? Doakan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan. Berkati. Tuhan, aku memberkati. Jamah hatinya. Lembutkan hatinya. Aku mengasihi dia Tuhan. Berkatilah dia. Itu artinya kita sedang memberkati. Sebut namanya. Si A, Tuhan nyakitin saya, tapi saya gak akan sakit hati. Saya lepaskan berkat buat dia, karena aku mengasihi dia dan Tuhan mengasihinya. Ubahkan hidupnya. Ada amin saudara? Terus berdoa. Doakan. Sebaliknya saudara, saat saudara mendoakan musuh-musuhmu, orang-orang yang menganiaya hidupmu, artinya apa? Berarti hidupmu ada kasih Kristus. Amin. Bisa nggak? Harus. Kalau orang yang memiliki hatinya kasih Kristus, orang yang nyakiti di depan kita pun, kita tidak pernah terluka. Kita tetap mengampuni. Kasih yang sama Tuhan telah nyatakan bagi setiap hidup kita. Dia rela mati di kayu salib itu menanggung dosa kita. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan hari ini untuk selalu menjaga hati kita.
waspada. Karena iblis selalu mengejar. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Yang iblis kejar adalah hati. Tapi mari hari ini kita mau berubah. Kita mau hidup tidak mau seperti orang-orang dunia. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita dianiaya, kita mengutuk orang-orang itu. Tidak, lepaskan berkat atas mereka. Bisa saudara? Harus. Hari ini saudara, Tuhan sebutkan bagi setiap kita, bagi orang-orang yang melukai hidupmu, doakan mereka. Amin. Yuk katakan kiri kananmu, doakan mereka ya. Amin saudara. Bisa, harus ya, harus bisa. Kenapa? Kita doakan mereka biar Tuhan menjamah hati orang ini, melembutkan hati orang ini, dan memberkati mereka di dalam doa. Wow, puji Tuhan. Kira-kira bisa nggak saudara? Kira-kira saudara bisa nggak? Saya tanya sekali lagi, kira-kira saudara bisa nggak? Harus. Siapa yang bilang harus, angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Berarti kau orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Harus bisa. Saat saudara memilih untuk memberkati, disitulah saudara sedang melepaskan diri kita. Dari apa? Dari beban yang sedang kita alami. Betul nggak? Betul. Beban apa bu? Beban kebencian, beban dendam, beban sakit hati. Kita lepaskan. Saat kau mendoakan orang-orang yang menganiaya kamu, berarti engkau sedang melepaskan beban-beban yang ada di hati. Ada amin? Karena sekali lagi, kita mau menyerahkan penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Artinya melepaskan kita dari beban kebencian, dendam, dan menyalahkan orang lain. Karena penghakiman itu hanya ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kita gak bisa menghakimi. Puji nama Tuhan saudara. Kuncinya kita belajar yuk hari ini mengampuni. Saat saudara dan saya memilih untuk memberkati, disitulah Tuhan Yesus sedang membentuk karakter kita. Saat kita mengampuni, disitulah Tuhan Yesus membentuk karakter kita. Karakter seperti Kristus, punya kasih. Gereja GKKI, gereja kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus itu ada dalam hati kehidupan kita. Ada amin saudara? Saya percaya Tuhan sedang membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Ya, menjadi murid-muridnya, menjadi anak-anaknya, menjadi milik kepunyaannya. Setiap kita di tempat ini punya kasih Kristus. Tadi pemimpin pujian mengangkat pujian. Di dalam diriku bukan aku lagi, tapi siapa? Tuhan Yesus. Bukan hanya ada Tuhan Yesus saja, tapi ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Tuhan seringkali membentuk karakter kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Mengucap berkat bagi orang-orang yang mengecewakan hati kita. Kalau kita mengucap berkat bukan tanda kita lemah, melainkan itu kekuatan buat kita. Kenapa? Karena gak gampang untuk melakukannya. Sehingga tadi dikatakan hidupku ada damai, hidupku ada ketenangan. Seberapa banyak yang hati malam hari ini gak tenang, yang hatinya tidak damai, ada di tempat ini? Gak ada ya? Semua tenang dan damai. Katakan bersama saya, di dalam ketenangan
disitulah kekuatan aku. Amin. Di dalam ketenangan, disitulah kekuatan aku. Sekalipun hati kita sedang tidak baik-baik saja. Hanya hati yang dipenuhi dengan kasih Allah itu yang mampu untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang menyakiti, melukai, dan kita melepaskan doa berkat atas mereka dengan cara mengampuni mereka. Ada amin, saudara? Kita belajar ya, mengampuni. Saya mau katakan, itu adalah salah satu kewajiban dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengampuni itu adalah berbicara tentang ketaatan kita sama Tuhan. Kalau saudara bisa mengampuni, berarti saudara orang-orang yang taat sama Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa melepaskan pengampunan, berarti saudara ada orang-orang yang memiliki, mentaati kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan berkata, oh susah bu. Tidak. Untuk mengampuni, betul. Untuk dengar katanya mengampuni aja udah kayaknya susah banget ya. Tapi bukti itu menunjukkan bahwa kerohanian kita dewasa di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang dewasa rohaninya mampu untuk mengampuni, melakukan kebaikan. Itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Belajar hari ini Tuhan mengajarkan bagi setiap kita, biarlah kasih dan damai-Nya itu memenuhi hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Marilah kita belajar untuk mengampuni, belajar untuk mendoakan, belajar untuk memberkati orang-orang yang melukai, orang-orang yang mengecewakan kita. Ini adalah bukti ketaatan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Saudara mau dibilang orang yang taat pada Tuhan, lakukan ini saudara. Aduh susah pula ini, betul. Sangat susah. Tapi ada tapinya. Untuk mengampuni walaupun susah, tapi kita mau belajar taat sama Tuhan Yesus. Saya pernah kirim di grup, atau Pak Aluk yang kirim di grup ya. Suami istri sama-sama beribadah, sama-sama melayani, sama-sama, wah rohaninya luar biasa. Lalu mereka dua-duanya menghadap Tuhan, pulang ke rumah Bapak. Saat pulang ke rumah Bapak, saudara lihat ya di grup ya, lihat ya, Tuhan bilang, maaf aku tidak mengenal engkau, kepada yang suami. Kok kan saya ibadah bareng, saya melayani bareng, kok saya gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ke rumah Tuhan? Kenapa saudara? Tuhan bilang apa? Karena hatimu belum beres. Kau tidak pernah mau mengampuni orang-orang yang melukai. Yang masuk siapa? Istrinya yang masuk. Artinya jangan menyimpan kepahitan. Ya, kita memilih untuk mengampuni walau masih terluka hati kita. Tetapi saudara dan saya, hari ini kita mau memilih untuk mengampuni. Ada amin? Siap? Siap saudara? Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Karena jangan sampai Tuhan menolak kita karena kita tidak bisa mengampuni. Sama seperti yang kita lihat. Tapi kita mau. Kita dipulihkan hati kita. Kita mau memiliki hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru di dalam Tuhan Yesus. Orang yang mengampuni
itu bukan berarti melupakan masalah. Kadang-kadang kita salah. Oh, saya sudah mengampuni Bu, saya sudah melupakan. Gak ingat-ingat lagi betul. Saat kita menancapkan paku di sebuah pohon, tak. Pohon ini terluka nggak? Masuk paku. Tapi saat paku itu dicabut, ada lubang paku nggak bekasnya? Ada. Artinya apa? Ketika kita terluka, seringkali kita nggak bisa melupakan. Kadang kita, Tuhan, saya sudah mengampuni, saya melupakan perbuatan mereka. Tapi bekas paku itu masih berbekas, masih berlubang. Kita masih suka ingat. Betul nggak? Mulut berkata, aku sudah mengampuni. Tapi saya masih ingat. Orang ini nyelekin saya, orang ini ngomongin saya, orang ini mengecewakan saya. Itu selalu ingat, terbayang di dalam pikiran. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih Kristus di hatinya, dia nggak peduli, saudara. Dengan pikiran-pikirannya mengingat lagi masa-masa dia disakiti. Tapi dia berkata, Tuhan, hatiku tenang, ada damai. Karena ada Yesus di hati aku. Karena Engkau yang bertata di hatiku, Engkau yang berkuasa di hatiku. Maka sekalipun aku ingat kembali orang ini menyakiti aku, tapi aku sudah melupakannya. Aku walaupun masih suka lewat, dia nyakitin. Ketemu orangnya pun tidak benci, saudara. Tetap menyapa. Makanya artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Taruhlah di atas kepalanya berkat yang luar biasa. Ketika kita bisa melakukan ini semua, saudara, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saat kita bisa mengampuni, memberkati orang-orang yang melukai hati kita, berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada pemulihan terjadi, pintu-pintu dibukakan atas setiap hidup kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita. Walaupun susah untuk mengampuni, tapi hati ini mau mengampuni Tuhan. Karena Tuhan beri kuasa atas hidupku ketika aku mengampuni. Satu hal, saudara, yang Tuhan ingatkan malam hari ini. Orang yang tidak mau mengampuni hidupnya susah. Hidupnya tersiksa. Oleh sebab itu malam hari ini, buang beban di dalam hati kita. Benci, dendam, sakit hati, kepahitan, buang. Minta hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Karena firman Tuhan katakan mengampuni bukan pilihan. Mengampuni adalah ketaatan. Dan itu adalah perintah Tuhan. Kewajiban saudara dan saya, yaitu ketaatan. Tetapi tanpa sadar, sering itu menumpuk di dalam hati kita. Mari hari ini, kalau saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Ketika Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 7 kali? Tuhan bilang bukan, 7 kali 70. 7 kali 70 bukan angka untuk kita mengampuni. Tapi untuk mengampuni itu tidak terbatas oleh angka. Karena hati kita mau dipenuhi dengan kasih Kristus. Orang yang masih dikuasai sakit hati, rencana Tuhan tidak dapat bergerak dalam hidupmu. Sebab itu hari ini, saudara,
Buka hatimu. Bila kasih dan damai-Nya memenuhi hidup kita. Sebab pengampunan membuka jalan berkat bagi hidup saudara yang lebih besar lagi. Dan sebab itu malam hari ini, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, kita belajar untuk mengampuni, mendoakan, memberkati orang-orang yang melukai, mengecewakan. Kalau engkau diingatkan oleh nama seseorang, katakan, berkati Tuhan, aku memberkati si A, aku mengasihi si A, berkati dia Tuhan, pulihkan dia, lembutkan dia, aku mengasihi dia. Doakan saudara. Ketika kita mendoakan, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Mari saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Di hati inilah rumahmu. Jangan biarkan iblis, saudara, terus menyerang hidup kita, menyerang hati kita sehingga kita buka celah tanpa kita sadari, sehingga kita boleh memiliki beban yang begitu berat. Mari saudara, kita mau minta pada Tuhan Yesus. Saudara berdoa, Tuhan, berkatalah, berkuasalah di hati, karena hati inilah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, sekalipun orang-orang di sekelilingmu tidak mengetahui hatimu, keadaanmu, kesusahanmu, kesedihanmu, percayalah Tuhan tahu hatimu. Dia turut merasakan apa yang sedang kau rasakan. Sekalipun saudara, kita merasa orang-orang di sekitar tidak peduli, tidak mengetahui apa yang kita alami, tapi Tuhan Yesus tahu hatimu, tahu kesusahanmu. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan pasti menolongmu. Kita akan pujian, katakan, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini. Amin. Amin Tuhan Yesus. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Sekali lagi katakan, ku jadikan. Ku jadikan hati ini. Yes. Kediaman. Amin. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini baru katakan, Tuhan Yesus, Di hati ini. beri hatiku yang baru, beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Biar rohnya senantiasa Yesus ada di hati ini Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kau telah menguatkan setiap hati kami. Telah memberikan hati yang tenang, jiwa yang tenang, roh yang tenang. Di dalam nama Yesus ada damai, ada sejahtera, Tuhan beri dalam hidup kami, karena di hati ini ada Tuhan Yesus. Di hati ini pulihkan hati kami. Kuria nama yang sampai
kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan, menegur setiap hidup kami. Agar kami selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpanjang kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Sekalipun kami mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan kami, terlebih di hati ini Bapa, namun kami percaya ada kasih Kristus di hati kami, sehingga kami dapat memberkati orang-orang yang menganiaya kami. Kami dapat memberkati orang-orang yang menyakiti, melukai hati kami, mengecewakan kami Tuhan. Kami juga melepaskan berkat atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya hari ini Bapa ada kemenangan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat kami melepaskan berkat, maka berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berkata, berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Pulang dari tempat ini, hati kami sudah dibaharui. Hati kami penuh sukacita dari surga. Hati kami tenang karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Berkati jemaat umat-Mu yang sakit dijamah disembuhkan oleh Engkau. Yang susah Tuhan beri kekuatan penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Bahkan Tuhan yang kekurangan mengalami berkat dan janji Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya katakan amin. Saya kembalikan kepada Yes, semua diberkati Tuhan. Kita percaya firman Tuhan mengingatkan, menguatkan kita semua dan diberkati. Amin. Kita memberikan persembahan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan berkat dari kami Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan tulus dan ikhlas Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberi, yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan, pakai uang ini, berkat ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan,
mujizatku terjadi. Di situasi mujizatku terjadi. Di situasi mujizatku terjadi. Terima kasih buat persembahannya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hormat, saya minta Ibu Kristanti untuk mendoakan syafaat. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, Yes. membawa hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau mendengarkan doa kami Amin. Tuhan. Yes. Kami hendak berdoa syafaat untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa yang saat ini sedang perlu lawatan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Bangsa ini sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, keadaan di mana-mana Tuhan sedang mengalami masalah-masalah Yes. Tuhan, terutama di bidang ekonomi dan Amin. sebagainya Yesus. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, eselon 1, eselon 2, anggota MPR, DPR, TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami doakan mereka Tuhan supaya Engkau melawat mereka, supaya Engkau mengcover mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan dengan baik Tuhan, dan semuanya Tuhan Engkau cover sehingga semuanya Tuhan perbaikan demi perbaikan terjadi di bangsa ini Tuhan, karena Engkau yang turun tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa ini dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan, kiranya Engkau kirimkan hujan pertobatan Amin. Tuhan, supaya semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu dan mengenal Engkau Tuhan, dan mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini Amin. Tuhan, yang sakit Tuhan, mari Engkau jamah Tuhan, dalam nama sembuhkan. Tuhan Yesus. Kuasa bilur Yesus yang sudah menyembuhkan. Amin. Amin. Tuhan, yang sedang letih, lesu, berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan-jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Kau pulihkan. Yang sedang mengalami masalah keterikatan, entah keterikatan apapun juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati. Kami lepaskan ikatan-ikatan Amin. itu Di dalam nama Yesus Tuhan Tuhan. Yesus. Kira Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima Kami kasih. berdoa untuk hamba Tuhan di tempat Terima ini, kasih Bulan, Tuhan Nia, Yesus. Yusuf, Terima kasih. serta anak Kurang cucu menantu dimanapun berada Tuhan, Engkau cover mereka Tuhan, Kau berkati, Kau jaga, pelihara, lindungi. Kami percaya Amin. Tuhan, Terima kasih, penyertaan-Mu Tuhan. sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara arahkan hati kita dan mengangkat tangan pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, kasih-Mu, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih Bapa. Kau selalu kami boleh menikmati anugerah, kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami persembahkan Tuhan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Biar boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Mari saudara arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan Yesus
damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anak, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan mencurahkan di mana bejana-bejana lumbung-lumbungmu dipenuhkan dengan minyak anggur yang baru dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memateraikan hidupmu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga kemenangan, keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan selalu nyata sempurna dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu mengangkat tangan malam hari ini. Kami sudah menerima berkat dari Bapa Surgawi, berkat keselamatan kekal, kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan kami terima malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan atas kami mulai malam hari ini hingga Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama mengucap syukur, kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, Ku yakin kami sangat yakin dan percaya malam hari ini Tuhan memberkati setiap kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Berlimpah-limpah berkat Tuhan. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, perluas daerah usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Perluas Tuhan setiap pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Tangan Tuhan selalu menggendong setiap kami, sehingga malapetaka, bahaya, bahkan kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat di dalam setiap hidup kami. Kesakitan tidak dapat menimpa kami, karena aku percaya di dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir, tercurah di dalam hidupku. Penyertaan Tuhan sempurna, nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Karena sudah terima berkat, kasih karunia, anugerah yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita berdoa lagi ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami sudah menyelesaikan